Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ke-6, kita akan belajar tentang fotosintesis. Belajarnya kita ambil dari video yang di YouTube. Salah satunya itu adalah dari California Academy of Science. Jadi di video ini itu diperlihatkan bagaimana dari struktur daun yang akan yang digunakan sebagai tempat berfotosintesis dari tumbuhan. Diperbesar ya si daunnya. Kemudian terlihat bagian stomata yang sedang membuka. Perbesar masuk ke stomatanya. Kita melihat ada sel dari tumbuhan. Organel dari sel tumbuhan udah dibahas ya untuk minggu kemarin. Masuk lagi ke sel tumbuhan. Masuk. Ada organel-organelnya, termasuk di situ ada kloroplas. Di kloroplas ini nanti proses fotosintesis itu akan terjadi. Masuk ke dalamnya itu ada keping, itu namanya tilakoid, dan kalau bertumpuk banyak itu namanya granum. Kita bisa lihat kalau di tilakoidnya itu ada yang warnanya biru, hijau, atau kuning kehijauan. Nah, yang biru dan hijau itu adalah fotosistem, di mana dia itu berupa kompleks protein yang memiliki pigmen dan dapat menyerap energi cahaya yang dapat diubah menjadi energi kimia berupa ATP. Untuk yang warna kuning kehijauan itu adalah enzim ATP sintase. Nah, kalau yang terbang-terbang itu ATP-nya. Selanjutnya, di proses fotosintesis itu ada reaksi kimia dan ada penguraian air. Di mana reaksi kimia itu yang bereaksi adalah CO2, H2, dan energi cahaya. Kemudian fotosintesis itu adalah satu proses redoks. H2O itu dioksidasi dan CO2 direduksi. Tahap fotosintesis itu ada dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap atau siklus Kelvin. Kalau di reaksi terang itu ada pemecahan H2O, ada pelepasan O2, ada reduksi NADP+ menjadi NADPH, terus pembentukan ATP atau fotofosforilasi. Kemudian terjadinya itu di membran tilakoid. Sedangkan pada siklus Kelvin itu terjadinya di stroma. Nah, siklus Kelvin itu adalah proses pembentukan gula dari CO2 yang menggunakan ATP dan NADPH yang diperoleh dari reaksi terang. Selanjutnya yaitu reaksi terang, di mana reaksi terang itu membutuhkan cahaya matahari, di mana kita tahu kalau energi cahaya itu adalah salah satu dari gelombang elektromagnetik, di mana panjang gelombang itu adalah jarak antar pusat gelombang elektromagnetik. Nah, panjang gelombang ini itu digunakan untuk menentukan tipe energi elektromagnetik.
di mana dia itu ada spektrum elektromagnetik, itu yang dari sinar gamma, X-ray, UV, cahaya tampak, terus sampai gelombang radio. Nah, kalau untuk fotosintesis itu organisme fotosintesis itu yang digunakan adalah cahaya tampak dari 380 nanometer sampai 750 nanometer. Di mana foton itu merupakan partikel diskret dari cahaya. Nah, si cahayanya tadi itu akan diterima tuh oleh pigmen yang menerima energi cahayanya itu pigmen, salah satunya itu adalah klorofil. Dia akan menyerap cahaya tampak atau akan memantulkan. Jadi kalau yang warnanya hijau atau kuning sama si klorofil atau molekul berpigmennya itu akan dipantulkan. Sedangkan warna violet, biru, dan merah itu akan diserap. Nah, penyerapan energi cahaya itu tuh menyebabkan elektron itu tereksitasi. Nah, kalau kelebihan energi itu akan dilepaskan dalam bentuk panas dan cahaya atau fluoresensi. Di sebelumnya tadi kan di awal tuh disebutkan ada fotosistem. Di mana ada fotosistem itu ada dua di membran telakoid, yaitu fotosistem 2 dan fotosistem 1. Di fotosistem 2 itu berguna ketika pertama kali reaksi terang terjadi dan paling bagus itu menyerap energi cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Pusat reaksinya elektron A itu disebut P680. Nah, yang kedua itu adalah fotosistem 2. Fotosistem 2 itu paling bagus menyerap energi cahaya dengan gelombang 700 nanometer dan pusat reaksi klorofil A-nya itu disebut sebagai P700. Reaksinya kurang lebih seperti ini untuk reaksi terang. Itu foton yang ada di energi cahaya itu diserap sama molekul berpigmen. Molekul berpigmennya transfer, terus dia akan masuk ke klorofil A-nya, P680, pusat reaksinya. Nah, penyerapannya ini itu menyebabkan elektron itu tereksitasi. Elektronnya ini nanti akan ditangkap sama penerima elektron primer yang menyebabkan klorofil A ini kehilangan elektron. Dia akan mengambil elektron dari penguraian H2O, penguraian air. Elektronnya akan diambil oleh si klorofil A-nya ini. Terus elektron yang masuk ke penerima elektron ini akan diteruskan ke sistem transport elektron. Jadi si Pg ini akan membawa si elektron dari penerima elektron primer. Pg itu singkatan dari plastokinon, terus Pc itu plastosianin, dan Fd itu adalah perodoksin. Nah, dari transfer elektronnya ini itu akan menghasilkan energi, di mana di sini itu terdapat ATP, enzim ATP sintase yang akan menggunakan si energinya itu untuk mensintesis ATP, dan jadinya dihasilkan ATP di sini. Terus kan tadi pembawa elektronnya itu akan masuk ke fotosistem 1.
fotosistem 1, terus dia dibantu lagi oleh si foton atau dari energi cahaya. Untuk si elektronnya ini akan tereksitasi lagi, tereksitasi ke penerima elektron primer, kemudian dibawa oleh sistem transfer elektron. Di sini akan terjadi reaksi pembentukan NADPH. Itu. Nah, jadi alirannya kurang lebih seperti ini. Ini foton yang bantu untuk elektron itu tereksitasi di fotosistem 2. Kemudian yang ini adalah pembawa elektronnya, penerima elektron. Terus ini adalah proses pembawanya, si sistem transfer elektronnya. Di sini pembuatan ATP, kemudian dia akan masuk ke fotosistem 2, dibantu lagi oleh foton, menyebabkan si elektron akan tereksitasi lagi, kemudian diterima oleh penerima elektron, dan dimanfaatkan untuk membentuk NADPH. Untuk lebih jelasnya bisa nonton video berikut. The light-dependent reactions occur in the thylakoid. It is here that conversion of light energy to chemical energy is initiated. In most photosynthetic organisms, thylakoids contain pairs of photosystems, called photosystem 1 and photosystem 2, that work in tandem to produce the energy that will later be used in the stroma to manufacture sugars. The photosystems of the thylakoid consist of a network of accessory pigment molecules and chlorophyll, the molecules that absorb the photons of light. Within the pigment molecules, the absorbed light energy excites electrons to a higher state. Photosystems will channel the excitation energy gathered by the pigment molecules to a reaction center chlorophyll molecule, which will then pass the electrons to a series of proteins located on the thylakoid membrane. Photons of light strike photosystems 1 and 2 simultaneously. We will examine what happens with the photons striking photosystem 2 first. The energized electrons are passed from the reaction center of photosystem 2 to an electron transport chain. The electrons lost by photosystem 2 are replaced by a process called photolysis, which involves the oxidation of a water molecule producing free electrons and oxygen gas. While this oxygen gas is a byproduct of photosynthesis, it is an important input to the cellular respiration pathways. As electrons pass through the electron transport chain, the energy from the electron is used to pump hydrogen ions from the stroma to the thylakoid, creating a concentration gradient. This gradient powers a protein called ATP synthase, which phosphorylates ADP to form ATP. The low-energy electrons leaving photosystem 2 are shuttled to photosystem 1. Within photosystem 1, low-energy electrons are re-energized and are passed through an electron transport chain where they are used to reduce the electron carrier NADP+ to NADPH.